Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Lestari, NPM 1962201018. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem pengendalian manajemen yang berjudul Alternatif Pengendalian Manajemen dan Pengaruhnya. Yang saya ambil yaitu di bab 2, pengendalian hasil. Yang pertama adalah latar belakang. Pengendalian manajemen merupakan bagian akhir dari proses manajemen. Fungsi utama dari pengendalian manajemen adalah mempengaruhi perilaku agar sesuai dengan yang diinginkan. Jika pengendalian manajemen berjalan dan diterapkan dengan baik, maka akan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan perusahaan. Namun, pada kenyataannya, terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan pengendalian manajemen. Itu lack of direction atau kurangnya pengarahan, masalah motivasi dan keterbatasan individu karyawan. Selanjutnya, permasalahan pengendalian tersebut dapat dihindari dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan aktivitas. Yang kedua, otomatisasi. Yang ketiga, sentralisasi. Dan yang keempat, pembagian risiko. Selain cara di atas, terdapat juga pengendalian alternatif yang dapat digunakan, karena tidak semua permasalahan pengendalian dapat diselesaikan dengan keempat cara di atas. Manajemen perlu mengimplementasikan satu atau lebih mekanisme pengendalian yang secara umum disebut pengendalian manajemen. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, alternatif pengendalian manajemen. Manajer harus mengimplementasikan satu atau lebih mekanisme pengendalian yang secara umum disebut pengendalian manajemen untuk masalah pengendalian yang tidak dapat dihindari. Kumpulan dari mekanisme pengendalian yang digunakan umumnya disebut sebagai sistem pengendalian manajemen atau SPM. A. Pengendalian hasil. Pengendalian hasil merupakan tipe pengendalian yang melibatkan pemberian imbalan pada karyawan untuk hasil yang bagus atau dapat juga disebut atas kinerja karyawan tersebut. Pengendalian hasil menciptakan meritokrasis, yang artinya karyawan yang paling berbakat dan bekerja keras akan dihargai lebih dibandingkan karyawan yang sudah lama bekerja atau memiliki hubungan sosial lebih baik namun kinerjanya lebih rendah. Selanjutnya yang B, kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai level pada organisasi. Pengendalian hasil membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi agar lebih efektif. Desentralisasi merupakan pengambilan alih sebagai hak dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem desentralisasi akan dapat lebih jelas dalam menilai kinerja tiap manajer divisi. Kelaziman hasil juga bersifat konsisten dan membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi dengan perluasan perwujud otonomi atau pusat pertanggungjawaban. Dengan kata lain, desentralisasi mencoba untuk mereplika model dalam tipe perusahaan yang lebih besar, tempat seluruh manajer diberi kekuasaan untuk memutuskan, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dihasilkan. Lanjut, pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberikan informasi pada karyawan mengenai siapa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka melakukan tindakan sesuai
dengan hasil yang diinginkan. Demikian, pengendalian hasil mengurangi potensi kurangnya pengarahan dan menjadi cara efektif terkait masalah motivasi. Akhirnya, pengendalian hasil juga dapat mengurangi keterbatasan individual. Pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengendalian hasil juga menyediakan beberapa hal non-motivasi, tipe deteksi pengendalian manfaat dari feedback yang alami. Pengukuran hasil membantu organisasi menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai strategi, entitas organisasi, dan karyawan bertindak. Jika kinerja gagal dan tidak sesuai yang diharapkan, organisasi dapat mengganti strukturnya. Baik, selanjutnya ada elemen pengendalian hasil. Implementasi dari pengendalian hasil melibatkan 4 tahap berikut. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kinerja. Mendefinisikan dimensi kinerja melibatkan keseimbangan tanggung jawab organisasi pada semua pemegang kepentingan. Sama pentingnya dengan pemilihan pengukuran kinerja yang sebangun atau selaras dengan dimensi kinerja yang dipilih. Karena tujuan yang ditentukan dan pengukuran yang dibuat akan membentuk pandangan karyawan mengenai hal yang dianggap penting. Dengan kata lain, apa yang diukur itulah yang didapat. Kemudian, muncul pandangan bahwa karyawan akan meningkatkan pengukuran kinerja tanpa memperhatikan apakah berkontribusi atau tidak terhadap kinerja yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, bukan hanya pengusaha yang perlu menentukan apa yang diinginkan, tetapi karyawan juga harus memastikan bahwa pengukurannya mengenai dimensi kinerja yang diinginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja biasanya bervariasi pada seluruh level organisasi. Pada level yang lebih tinggi, sebagian besar hasil yang penting didefinisikan dalam dimensi keuangan. Pada tingkat yang lebih rendah, biasanya akan dievaluasi dari pengukuran operasional. Variasi keduanya menciptakan sebuah ketergantungan dalam hierarki manajemen. Tujuan utama manajer adalah mendefinisikan dengan pengukuran keuangan untuk mengkomunikasikan dengan para atasannya, terutama dalam hal keuangan, serta bawahan dalam hal operasional. Jika manajer mengidentifikasi lebih dari satu ukuran hasil yang diberi karyawan, mereka harus memberi bobot pada masing-masing pengukuran, sehingga penilaian mengenai kinerja dalam tiap-tiap hasil dapat dikumpulkan dalam evaluasi menyeluruh. Untuk yang ketiga, ada pengaturan target kinerja. Target kinerja mempengaruhi tindakan dalam 2 cara. Yang pertama, meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dicapai. Yang kedua, target kinerja membuat karyawan dapat menilai kinerja mereka sendiri. Target membedakan kinerja yang baik dan buruk. Kegagalan dalam mencapainya menjadi sinyal perlunya perbaikan atau tidak. Lanjut, untuk yang terakhir, yang keempat, pemberian imbalan. Termasuk imbalan dalam perjanjian insentif adalah yang bernilai bagi karyawan, seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, penugasan, kesempatan pelatihan, kebebasan, pengenalan, dan kekuasaan. Hukuman adalah kebalikannya. Organisasi dapat mendorong nilai yang memotivasi dari berbagai hubungan imbalan sebagai bentuk penilaian hasil yang diperoleh yang dapat mempengaruhi karyawan. Kekuatan motivasi dari imbalan yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik dapat dipahami dari beberapa hal teori,
motivasi seperti teori pengharapan. Teori pengharapan mengendalikan bahwa kekuatan motivasi individu adalah suatu fungsi dari, yang pertama, angka harapan atau kepercayaan bahwa hasil tertentu akan diperoleh dari tindakan mereka, dan valensi atau kekuatan referensi mereka terhadap hasil. Tetapi bukan selalu terbatas pada uang, mungkin juga pada status kinerja. Untuk poin berikutnya, ada kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Pengendalian hasil tidak selalu dapat digunakan secara efektif. Pengendalian hasil bekerja dengan baik hanya ketika seluruh kondisi berikut ada di dalam perusahaan. Yang pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil. Dan yang keempat adalah pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang diharapkan dapat dikendalikan. Juga mengkomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan. Selanjutnya, kemampuan mempengaruhi hasil yang diinginkan atau pengendalian. Prinsip pengendalian adalah salah satu prinsip utama akuntansi pertanggungjawaban. Yang terakhir, ada kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Seringkali, hasil yang dapat dikendalikan dari keinginan organisasi dan karyawan terkait dapat berpengaruh, tetapi tidak dapat diukur secara efektif. Poin selanjutnya, kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan. Yang pertama, ketetapan. Ketetapan adalah tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Beberapa aspek kinerja seperti tanggung jawab sosial, kecerdasan dalam menjalankan kepemimpinan, pengembangan pegawai menjadi sulit, bahkan tidak mungkin diukur secara tepat. Karena pengukuran mengandung kesalahan atau biasa yang sistematis. Pengukuran yang tidak dapat meningkatkan risiko kesalahan evaluasi kinerja. Yang kedua, objektivitas. Pengukuran yang baik untuk tujuan pengendalian seharusnya bersifat presis dan objektif. Terdapat dua cara untuk menaikkan objektivitas pengukuran. Pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen dalam proses. Yang kedua, memiliki pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak independen seperti auditor. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran. Hal tersebut menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena dua hal, yaitu motivasi dan meningkatkan nilai intervensi yang diperlukan. Poin yang keempat, mudah dipahami. Dua aspek yang menjadikan faktor mudah dipahami menjadi sangat penting. Pertama, karyawan yang perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Yang kedua, karyawan seharusnya memahami apa yang harus mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran. Untuk poin yang terakhir, yang kelima adalah efisiensi biaya. Pengukuran mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi terlalu mahal untuk dikembangkan. Pada saat hal tersebut terjadi, perusahaan mungkin memerlukan alternatif penyelesaian yang lain dengan pengukuran yang lebih efisien dari sisi biaya. Sekian, itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan untuk rekan-rekan semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih.
Untuk yang sudah nonton ini sampai habis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.